レイン、君はクビだ。Anime ini bercerita mengenai pria bernama Rain, seorang dengan kelas bestemer yang tergabung dalam parti pahlawan. Namun sang pahlawan yang bernama Arios membuangnya dari parti pahlawan. Awalnya Rain menganggap ini hanyalah bercanda. Rupanya Arios serius, bahkan anggota parti yang lain, Agat, Len, dan Mina setuju membuang Rain. Alasan Rain dibuang karena dia dianggap lemah, tidak berguna, dan hanya menjadi beban sampai merugikan parti. Mereka terang-terangan menjelekkan Rain. Rain sangat terpukul mendengarnya, padahal selama ini dia sudah bekerja keras untuk mendukung mereka. Parahnya, saat meninggalkan ruangan, dia disuruh tinggalkan peralatan yang Rain dapat saat bersama party ini. Karena Rain tidak bertujuan lagi mengalahkan Raja Iblis, Rain ingin berpetualang seperti burung yang hidup bebas di langit. Rain mengunjungi guild petualang. Resepsionis yang bernama Natalie menjelaskan mengenai petualang. Untuk tes menjadi petualang, Natalie agak khawatir pada Rain karena kelasnya bestemer. Dia pun menyarankan Rain menyerah kalau tidak sanggup. Tesnya adalah mengalahkan 10 goblin rank F dan mengumpulkan 20 herba. Meski seorang bestemer, Rain bisa menggunakan pisau. Dia mampu mengalahkan 10 goblin. Ketika dia mau mengumpulkan herba, dia mendengar suara teriakan. Rain menuju sumber suara, melihat monster rank D, Killer Tiger, mau memangsa seorang cewek. Rain terkejut soalnya ini monster cukup kuat. Petualang veteran saja bisa terbunuh oleh monster ini. Namun Rain memilih mencoba menyelamatkan si gadis. Kini Rain yang ditargetkan Killer Tiger. Meski begitu dia tetap mengkhawatirkan si cewek. Dia memanggil si cewek menyuruh lari. Ketika si ceweknya berdiri, Rain pun jadi senang. Dia berencana bertahan setidaknya sampai si ceweknya bisa kabur. Tidak disangka si cewek malah berdiri di belakang Killer Tiger. Cewek itu mengerahkan tenaga penghabisannya untuk menyerang Killer Tiger. Satu serangannya membunuh Killer Tiger. Rain terkejut melihat si cewek, karena si cewek termasuk salah satu jenis ras terkuat dengan kekuatan non-standar. Nah, si cewek ini ras yang cukup langka, ras spirit kucing. Meski tidak bisa sihir, tapi ras ini fisiknya sangatlah kuat. Habis mengalahkan Killer Tiger, cewek spirit kucing pingsan. Rain langsung menangkapnya, rupanya dia pingsan karena tidak makan dan minum berhari-hari. Setelah dikasih makanan sama Rain, dia bertenaga lagi. Dia memperkenalkan namanya Kanade, ras spirit kucing, yang lagi berkelana karena bosan hidup di gunung. Kanade meminta Rain menceritakan tentang Rain juga. Setelah Rain menceritakan kisah hidupnya yang dibuang parti pahlawan, Kanade sangat kesal pada pahlawan itu, karena baginya Rain sangat baik. Rain senang Kanade marah untuknya, tapi Rain mengatakan dia sekarang tidak apa-apa. Tanpa sadar Rain mengelus-elus rambut Kanade. Rain merasa ini gawat, rupanya Kanade menyukainya. Lalu Kanade mengatakan dia berfirasat Rain mungkin bisa menjinakkannya. Kanade menjelaskan yang bisa menjinakkan spirit kucing di dunia ini sangat sedikit. Kanade pun meminta coba jinakkan dirinya. Rain mencoba melakukannya, membuat kontrak dengan Kanade. Dan kontrak itu berhasil terjalin, ditandai dengan lingkaran sihir di telapak tangan Kanade. Kanade senang, dia mengatakan ini bukti ikatannya dengan Rain. Setelah itu Rain membuat kontrak sementara dengan banyak kelinci sekaligus dan memberi perintah untuk mencari herba. Kanade dibuat merinding melihatnya. Kanade menjelaskan bestemer itu normalnya hanya bisa bikin satu kontrak, tapi Rain malah bisa menjinakkan banyak, bahkan sampai memberi perintah rumit. Rain menganggap ini hal normal, soalnya di kampung halamannya semuanya bisa. Rain menyudahi pengumpulan item. Dia sekarang resmi menjadi seorang petualang dengan rank F dan mendapat 10 koin perunggu sebagai hadiah misi. Ada seseorang petualang mengganggu Kanade. Kanade tidak menanggapinya.
Ketika petualang itu menjelekkan Rain, barulah Kanade bereaksi. Kanade mengatakan Rain sudah menjinakkannya. Petualang itu terkejut, kemudian tertawa. Dia tidak percaya bocah seperti Rain bisa menjinakkan ras terkuat. Kanade tidak terima, dia bilang kalau Rain lebih kuat dari Bo. Petualang itu mengajak buktikan dengan adu kekuatan. Yang menang hadiahnya spirit kucing. Rain berpikir kalau dia tidak menerima tantangan ini, si petualang akan terus mengusik Kanade. Rain pun menerimanya. Rain heran kenapa dia menjadi kuat begini. Kanade menjelaskan saat membuat kontrak dengan ras terkuat seperti dirinya, kekuatan Rain diperkuat, jadi sekarang fisik Rain sekuat spirit kucing. Rain menjalankan misi pengumpulan herba lagi. Setelah selesai, Kanade mendengar suara teriakan. Mereka menuju lokasi milik seorang kakek-kakek pedagang di Palak sama kelompok taring hitam. Mereka kelompok bandit yang memiliki anggota lebih dari 100 orang. Mereka terkenal kejam dan membuat kejahatan di mana-mana. Rain mengajak Kanade untuk menolong kakek itu. Kanade terpana melihat Rain bertarung. Dia merasa deg-degan. Rain yang jago bertarung karena dia memiliki ilmu bela diri yang dia pelajari untuk menjinakkan hewan tanpa melukai. Jadi dengan kekuatan fisik dari Kanade, kemampuan bertarung Rain jadi begitu hebat. Si kakek berterima kasih. Dia menceritakan sebenarnya telah menyewa pengawal, tapi mereka malah kabur. Lalu si kakek mengkhawatirkan tentang pembalasan taring hitam saat tahu rekannya dikalahkan. Si kakek menyarankan Rain dan Kanade cepat pergi dari sini, karena kelompok itu akan membunuh semua lawan mereka. Karena mereka seberbahaya itu, Rain malah mengajak tangkap mereka semua. Rain menemukan markas bandit taring hitam berkat bantuan tupai yang dikontrak sementara. Rain ingin mengatasi bandit dengan lebah yang bernama RB. Lebah ini agak spesial. Dia bisa melumpuhkan target selama 12 jam dengan sengatannya. Karena dia terkejut lagi, bagaimana bisa seorang bestimer bisa menjinakkan serangga? Rupanya Rain memiliki subclass bestimer yang menjinakkan serangga namanya Insectamer. Sebelum menjalankan rencananya, Rain meminta tolong pada Kanade kembali ke kota Horizon dan meminta bantuan pada petualang dan kesatria kota. Kanade menurutinya, meminta Rain hati-hati. Lalu Rain membuat kontrak dengan banyak RB. Line dan Mina sesak nafas habis berlari. Rupanya mereka lah pengawal si kakek yang kabur itu. Rencananya mereka mau mencari sedikit uang sebelum pergi ke hutan sesat bersama pahlawan. Namun misi yang mereka sangka mudah malah berakhir gagal karena kabur dari para bandit. Mereka menyalahkan bestimer yang bersama mereka. Si bestimer itu tidak terima. Dia menegaskan bestimer itu tidak ahli dalam bertarung. Line menganggap dia bicara omong kosong. Soalnya Rain yang dia anggap beban saja mampu bertarung di garis depan dan mengintai seluruh area menggunakan tupai. Line menambahkan, harusnya kau bisa menjinakkan 10 atau 20 hewan. Si bestimer malah merinding mendengarnya. Dengan keringat dingin dia mengatakan mana mungkin dirinya bisa melakukannya. Jangankan 10 membuat kontrak dengan 2 saja mustahil. Normalnya bestimer cuma bisa menjinakkan 1 hewan saja. Line tidak mengerti apa yang orang ini katakan. Soalnya Rain dengan santainya menjinakkan banyak hewan. Maka dari itu dia mengatakan bestimer ini pembohong dan tidak berguna. Lalu Line mengancam si bestimer untuk menerima misi ini sebagai kegagalan sendiri. Atau tidak akan dia bunuh dengan ribuan sihirnya. Si Temer yang ketakutan hanya bisa pasrah menerimanya. Sementara itu, Rain yang mereka anggap rendah sekarang menumbangkan kelompok bandit taring hitam tanpa susah payah. Beberapa saat setelah itu, para petualang datang mengurus sisanya. Para kesatria tidak muncul karena mereka anggap ini hanya pencuri kecil. Ketika Rain dan Kanade mau pergi, tiba-tiba dari kandang di goa ini muncul 3 King Lizard, monster rank C. Monster itu mengamuk menyerang siapapun, baik itu petualang maupun taring hitam yang padahal sudah mereka jinakkan sendiri. Rain dan Kanade maju, berhasil mengalahkan ketiganya meski agak lama. Rain dan Kanade dipuji-puji para petualang.
Ren merasa senang. Dia yang dulunya disebut tidak berguna sekarang diakui orang-orang. Atas menangkap taring hitam, Ren dipromosikan jadi rank E dan mendapat uang yang cukup besar. Malamnya mereka terpaksa sekamar karena cuma satu kamar yang kosong. Karena dia tidak keberatan, dia sangat mempercayai Ren. Baginya, Ren berbeda dengan manusia lain yang dia temui. Sudah seminggu sejak Ren bersama Kanade. Natalie menceritakan masalah yang baru-baru ini terjadi. Ada berandal yang muncul di jembatan selatan. Dia menantang semua penyeberang jembatan. Setelah menang dia langsung pergi. Akibatnya jembatan itu tidak bisa dipakai lagi. Natalie berharap Ren bisa mengatasi masalah ini. Dia katakan hadiahnya 5 koin emas. Pergilah Ren ke jembatan selatan, jalan satu-satunya menuju benua selatan. Ren penasaran seperti apa berandalan itu, soalnya semua korbannya tidak ada yang mau membuka mulut. Tiba-tiba muncul seekor naga. Naga itu mendarat di depan mereka. Rupanya cewek inilah si berandalan itu. Korban yang tidak mau membuka suara karena malu kalah sama cewek. Cewek ini bernama Tanya, salah satu dari ras terkuat ras naga. Dia di sini untuk berlatih, karena saat ras naga berusia 15 tahun, mereka memiliki adat untuk berkelana menjadi naga kuat. Jadi dia menantang semua yang lewat di sini. Tanya dapat melihat Ren dan Kanade kuat cocok untuk latihannya. Dia memperbolehkan 2 lawan 1. Tanya memulai serangan pertama, Ren bisa menangkisnya. Tanya sedikit memuji soalnya serangan pertamanya ini membuat setengah lawannya tumbang. Tanya kini menyemburkan apinya. Ekor Kanade sedikit terbakar. Dia pun marah menyerang Tanya. Pertarungan mereka tampak sengit terlihat seimbang. Ren mengambil kesempatan untuk menyerang dari belakang. Bersama dengan itu Kanade menyerang dari depan. Tidak disangka Tanya bisa menangkis keduanya. Dia kemudian mengayunkan mereka berdua lalu melempar ke atas. Tidak cukup sampai di situ saja. Setelah mereka terbang ke atas, Tanya menggunakan sirah api yang dahsyat ke mereka. Kanade dan Ren berhasil selamat. Tanya memuji mereka, mengatakan ini pertama kalinya ada yang bertahan sampai sejauh ini. Ren memiliki ide. Dia meminta Kanade ulur waktu 3 menit. Selagi Kanade bertarung dengan Tanya, Ren mencari burung yang samar-samar dia lihat tadi saat di udara. Ren menemukannya dan membuat kontrak dengan burung itu. Ren kembali ke tempat pertarungan. Tanya pikir Ren akan melanjutkan bertarung dengannya. Ren memerintahkan burungnya menuju Tanya, mematung-matung Tanya. Meski Tanya tidak merasakan sakit, tapi dia merasa kesal. Tanya pun menghempaskan semuanya. Tiba-tiba pandangan Tanya kacau, kemudian lumpuh. Ren menjelaskan, ini burung pito, burung beracun. Terkena racun dari burung sebanyak ini, naga pun tidak akan bisa bergerak untuk sesaat. Atas hal ini, Tanya menyerah mengaku kalah. Ren meminta Tanya ikut dengannya. Tanya mengira Ren akan menjualnya. Ren mengatakan tentu saja tidak. Dia hanya ingin bicara dan meminta berjanji tidak mengulangi hal ini. Tanya mengatakan bagaimana kalau dirinya menolak. Dengan senyum, Ren mengatakan dia juga bingung harus ngapain. Melihat itu, benih cinta sedikit tumbuh di hati Tanya. Kanade menjahili Tanya yang akhirnya membuat Tanya memilih ikut. Ren meminta Tanya jangan beritahu identitasnya sebagai berandalan di jembatan selatan. Ren tidak ingin Tanya dihukum atas masalah yang dia perbuat. Ren hanya meminta menjauh dari kota, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan berlatih di tempat yang tidak mengganggu orang. Tanya tidak menyangka dia dibebaskan begitu saja. Namun Tanya tidak ingin berlatih seperti itu lagi. Dia ingin ikut bersama Ren dan Kanade. Menurutnya bersama mereka bisa menjadi pelatihannya. Lalu dia memeluk Ren, terang-terangan mengungkapkan kalau dia menyukai Ren dan meminta buat kontrak dengannya juga. Kontrak dengan ras naga juga berhasil. Sementara itu, pahlawan Aryos kesal. Dia dan partinya sudah seminggu di hutan sesan, namun tidak ada hasilnya. Menjelajah sambil melawan monster dan membawa persediaan benar-benar merepotkan mereka. Dulu ada Ren yang membawa persediaan dan menunjukkan jalan. Mereka hanya tinggal santai saja.
Aryos ingin mengajak Ren kembali. Dia yakin Ren yang bodoh akan menerima langsung begitu kita minta maaf. Aryos berencana membuang Ren kembali setelah penaklukan hutan sesa selesai. Ren dan familiarnya menjalankan misi membunuh slime. Ren menggunakan kemampuan yang membuat jiwanya pindah ke dalam hewan untuk mencari keberadaan slime. Tanya dan Kanade terkejut lagi dengan kemampuan Ren ini. Tanya mengatakan ini kemampuan yang tidak normal. Ren menemukan kawanan slime yang banyak. Pertama Tanya menanyakan apakah Ren bisa sihir. Ren mengatakan dia bisa sihir dasar seperti fireball dan heal. Mendengar itu Tanya menyuruh Ren gunakan fireball ke para slime itu. Fireball! Ren pun dibuat terkejut dengan kekuatannya sendiri. Rupanya setelah membuat kontrak dengan Tanya, Ren mewarisi kekuatan sihir naga, kekuatan sihir terkuat nomor 2 di raster kuat. Para slime muncul lagi. Tanya meminta Ren jadikan ini sebagai latihan sihir agar bisa mengkontrol kekuatan sihir. Setelah mengambil hadiah misi, mereka pergi berbelanja. Habis makan, Tanya dan Kanade penasaran dari mana Ren belajar menjinakkan. Ren menceritakan dia belajar di desa asalnya, itu desa Bestemmer. Ayah dan ibunya Bestemmer juga. Dari kecil, dia sudah belajar menjinakkan hewan. Kemampuan menjinakkan serangga juga didapat di sana. Desa kecil itu dulunya bagus, namun sekarang tidak ada lagi. Tanya dan Kanade ikut sedih mendengarnya. Meminta maaf karena bertanya soal itu. Soalnya mereka ingin tahu soal Ren. Ren juga ingin mereka tahu. Ren menceritakan kejadiannya saat dia berumur 12 tahun. Waktu itu, orang tuanya sibuk jadi tidak bisa melihat latihannya. Dia akhirnya latihan sendirian di pinggir desa sampai matahari terbenam. Saking fokusnya, dia baru sadar waktu ketika hari menjadi gelap. Ketika dia melihat ke arah desa terpancar cahaya merah, dia merasa ada yang aneh, jadi cepat-cepat kembali. Sesampainya di desa melihat desanya hangus terbakar kobaran api karena diserang oleh monster. Cuma dia orang desanya yang selamat dari tragedi tersebut. Petualang yang pergi ke desa itu membawanya ke kota Horizon ini. Dia memulai hidup sendirian bekerja di penginapan. Berjuang hidup hari demi hari, sampai setengah tahun yang lalu bertemu dengan parti pahlawan Aryos yang kebetulan mencari rekan. Ren yang masih labil tanpa pikir panjang menerimanya, berpikir bersama parti pahlawan bisa melakukan sesuatu seperti mengatasi tragedi yang menimpa desanya. Tapi nyatanya, dia terus direndahkan dan hanya dimanfaatkan. Kanade memegang tangan Ren. Dia mengatakan jadi tahu alasan kenapa Ren selalu menerjang ke dalam bahaya dan berusaha keras demi orang lain. Itu karena Ren ingin membantu orang lain. Tidak ingin ada yang sedih seperti Ren. Tanya juga memegang tangan Ren, memberikan pujian dan semangat juga. Mereka mengatakan bangga Ren menjadi master mereka. Mereka kemudian menjalankan misi membasmi Or, monster Reng-E yang memiliki kecerdasan. Or memang bukan tandingan mereka, namun di suatu saat Tanya ceroboh oleh trik licik Or yang pura-pura pingsan, mengakibatkan Ren mengorbankan dirinya. Meski Ren bisa menyembuhkan diri sendiri, tapi Tanya tetap merasa bersalah. Selesai misi, rasa bersalah masih membebani pikiran Tanya. Dia merenung di jembatan kecil memikirkan betapa soknya dia karena salah satu dari raster kuat sehingga tidak memikirkan resiko. Ren menghampirinya, Tanya langsung meminta maaf dengan berlinang air mata. Ren memegang kepala Tanya, mengatakan dia tidak akan mempermasalahkan soal itu. Ren meminta Tanya lain kali hati-hati dan mengatakan dia senang Tanya baik-baik saja. Kanade mo shinpai shite tanda zo. Tanya, daijoubu? Heiki yo. Sokka, yokatta yo. Besoknya selesai menjalankan misi, Ren terkejut melihat parti pahlawan Aryos yang menunggunya. Hisashiburi da ne, Ren. Genki ni shite ta kana? Ren tidak memperdulikannya, dia mengajak Tanya dan Kanade pergi. Aryos memanggilnya kembali. Dengan wajah mengejek dia mengatakan meskipun Ren tidak berguna, tapi dia menyesal mengusir Ren. Ren kesal mendengarnya.
Kanade dan Tanya maju menanyakan apakah kalian parti pahlawan mantan rekan Rain. Arios dan partinya terkejut melihat ada 2 ras terkuat. Arios menanyakan kenapa ada 2 ras terkuat di sini. Kanade mengatakan, kami rekan Rain. Rain itu master kami. Rain menanyakan ada urusan apa kalian denganku. Arias mengatakan kami agak kesusahan di hutan Sesan. Di sana jalan berubah seiring waktu. Karena itu dia ingin Rain membantu menaklukkan hutan itu. Arias menambahkan membantu parti pahlawan itu sebuah kehormatan. Anggota yang lain juga mengajak Rain tapi tetap mengejek Rain yang tidak berguna. Tentunya Rain menolaknya lalu pergi meninggalkan begitu saja. Kini Mina yang memanggil Rain. Mina mengatakan ini diperlukan untuk menyelamatkan dunia. Di dalam hutan sesar ada harta mulia penting, perisai kebenaran untuk mengalahkan Raja Iblis. Jika tidak ada harta mulia itu, Raja Iblis tidak bisa dikalahkan dan dunia akan dipenuhi monster. Rain jadi berpikir, jika seperti itu, hal seperti kampung halamannya akan kembali terulang. Dengan berat hati, Rain terpaksa menerimanya. Meski dia sudah menerima, Arius dan Lene malah memasang tarapan kesal pada Rain karena terlalu lama menerimanya. Ketika Arius mengajak ke suatu tempat untuk berdiskusi, Kanade dan Tanya menghentikan parti pahlawan. Mereka memang tidak bisa menentang keputusan Rain. Kanade dengan tatapan tajam menyuruh meminta maaf pada Rain. Tanya menganggap hal itu tidak cukup. Yang pantas adalah bersujudlah ke tanah sambil memohon pada Rain. Arias kesal. Dia teriak mengatakan mana mungkin seorang pahlawan bersujud pada orang tidak berguna. Yang lain juga setuju tidak melakukannya. Mereka tidak merasa bersalah pada Rain. Arias mendekat ke Rain, mencengkeram baju Rain, menyuruh Didi peliharaan Rain dengan benar. Arias juga menambahkan kata-kata yang melecehkan Tanya dan Kanade. Dia menganggap yang bukan manusia lebih rendah dari manusia. Rain tidak bisa lagi menahan emosinya. Aris tidak percaya dipukul sama orang rendahan, rasa kesalnya semakin memuncak. Rain mengatakan akan dia pukul berkali-kali, dia tidak akan mengampuni orang yang menghina rekannya. Arios mengajak duel, partinya melawan parti Rain. Rain pun setuju, kemudian mereka pergi terpisah. Tanya melawan Mina dan Lene, Kanade melawan Agen, dan Rain melawan Arios. Tanya mengejek Mina dan Lin dengan mengatakan mereka lemah dan pertarungan ini akan berakhir cepat. Mereka berdua kesal. Mereka langsung merapal mantra dan menembakkannya. Tanya mentertawakan ekspresi mereka yang terkejut seperti orang bodoh. Mina dan Lin menganggap Tanya menggunakan semacam trik. Mereka kembali melepas sihir, tapi tetap saja ditiadakan sama Tanya. Tanya menjelaskan ini namanya material canceller. Kerjanya menganalisis sihir di tingkat dasar dan menyerang dengan sihir pembatalan sehingga sihir ditiadakan. Tanya mengatakan sihir kalian tidak akan bekerja pada dirinya. Mereka tidak percaya, mereka terus menggunakan berbagai macam sihir yang semuanya terus ditiadakan sama Tanya. Sampai akhirnya mereka berdua kehabisan stamina. Tapi tetap saja mereka banyak omong. Lin mengatakan dia seorang penyihir terkuat dengan 1000 sihir. Sedangkan Mina mengatakan dia memiliki kekuatan dewa. Mereka kemudian menggunakan sihir terkuat mereka. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi saking terkejutnya. Tanya mengatakan tidak suka menindas yang lemah, tapi dia tidak bisa memaafkan mereka setelah perlakuan kasar mereka pada Rain. Tanya pun menunjukkan seperti apa sihir itu sebenarnya. Di langit lihat banyak lingkaran sihir. Lin dan Mina sangat ketakutan melihatnya. Segitu takutnya membuat mereka pingsan. Padahal itu hanya candaan Tanya. Tanya tidak serius karena tahu Rain tidak menginginkannya. Sementara itu di pertarungan Kanade, Agat dipukul mundur oleh serangan Kanade. Agat bisa merasakan kuatnya serangan Kanade. Agat kemudian menggunakan tebasan andalannya. Agat sangat tercengang. Dia tidak menyangka jurus yang bisa menghancurkan baja diatasi dengan begitu mudah.
Aga tidak mau main-main lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat itu Kanade mengatakan kalau begitu dia juga akan memakai 50% kekuatannya. Cemaslah Aga di bawahnya. Dia tidak menyangka yang tadi hanya kekuatan kecil Kanade saja. Kanade pun mengakhirinya. Berpindah ke pertarungan Rain, Arios masih saja merendahkan Rain, tapi kemampuannya sebagai seorang pahlawan tidak buruk juga. Dia bisa melukai pipi Rain dengan tebasannya. Arios melanjutkan rentetan tebasannya. Meski pakaian Rain ada yang robek, tapi Rain merasa aneh. Seharusnya pahlawan lebih dari ini. Dia tidak merasa bahaya seperti saat melawan Tanya. Rain menangkap tangan Arios lalu memukul perutnya. Satu pukulan itu langsung membuat Arios muntah. Darah keluar dari mulutnya. Arios heran, bagaimana bisa seorang Beasthammer memiliki kekuatan seperti ini? Rain mengatakan inilah kekuatan Beasthammer yang kau rendahkan. Kekuatan fisik ini didapat dari kontrak dengan Kanade. Dan serangan Arios yang tadi tidak bisa mengenainya karena dirinya mempelajari target. Arios kesal mendengar ocehan Rain. Dia mencoba menebas lagi. Itu selalu dihindari Rain. Rain kembali balik menyerang. Serangan itu juga menyakitkan bagi Arios. Kali ini dia tidak menggunakan pedang lagi. Dia menggunakan sihir khusus pahlawan. Dia pede sirkusnya ini menghanguskan Rain. Arios terkejut sihir guanya dibatalkan sama sihir lembah begitu. Meski begitu, dia masih pede. Dia bisa menang melawan Rain yang hanya bisa fireball dan heal saja. Arios menembakkan banyak sihir, Rain selalu bisa menghindarinya. Rain mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Mengambil kesempatan itu, Arios mendekat dan menyerangnya. Tiba-tiba saja pergerakannya lumpuh. Rupanya Rain telah menggunakan Arby pada Arios. Rain menceritakan dia mengalihkan perhatiannya untuk mencari dan membuat kontrak sementara dengan Arby sewaktu menghindari berbagai tebasan Arios. Arios akan tidak percaya hal itu dapat dilakukan. Rain berdiri di hadapannya, mengatakan Arios salah menganggap Beasthammer tidak berguna. Rain menatapnya dengan tajam, ingin membalaskan kata-kata kasar Arios pada Tanya dan Kanade. Arios ketakutan di bawahnya, dia menyerah, memohon maaf dan meminta ampuni dia. Namun Rain sudah terlanjur kesal dengannya. Rain memilih tidak memukulnya langsung, hanya memukul di samping kepalanya. Arios juga pingsan karena saking takutnya. Rain sendiri merasa lega, meski menyadari balas dendam itu tidak baik. Singkat cerita, mereka yang babak belur meminta maaf tapi tidak tulus. Tanya memberikan aura ancaman menyuruh minta maaf yang benar. Kali ini, mereka meminta maaf di bawah tekanan. Arios masih berlagak songong. Dia mengatakan perisai kebenaran harus diambil demi dirinya yang seorang pahlawan. Rain mengambil misi itu. Lalu dia pergi ke hutan sesat. Tempatnya memang suram. Rain menemukan jalannya dengan memindahkan jiwanya pada burung. Namun satu buah aslinya menuruti rute itu. Dia malah kembali ke jalan awal. Tanya mengatakan pasti ada sesuatu di hutan ini. Tanya menggunakan sihir pencariannya menemukan penyebab kenapa ini bisa terjadi. Yaitu pohon besar yang memancarkan sihir ilusi seperti barrier yang membuat orang-orang hanya berjalan di sekitar sini. Tani meminta Kanade hancurkan pohon ini. Saat Kanade melakukannya, terdengar suara yang menyuruh pergi. Dari dalam pohon itu muncul salah satu ras terkuat lainnya, yaitu peri yang ahli dalam sihir. Dan mananya sangat besar. Dikabarkan 200 tahun yang lalu ras peri tidak muncul lagi di depan manusia. Manusia yang sering menebang pohon mereka anggap musuh sehingga terjadi pertempuran. Peri memilih mundur ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Karena kejadian itu mereka sangat benci pada manusia. Rain mencoba bicara dan bertanya padanya, tapi perkataannya selalu menyuruh tinggalkan tempat ini, sampai mengancam akan membunuh kalau tidak mau pergi, sambil bersiap mengeluarkan sihir. Rain dan yang lain memilih kabur dulu. Mereka merasa ada yang aneh, harusnya peri tidak muncul di depan manusia.
serasa peri itu ingin melindungi sesuatu. Sebenarnya Tanya mengajak melawannya tanpa melukainya, tapi Rain mau bicara sekali lagi dengannya. Singkat cerita mereka balik lagi. Si peri masih mengatakan hal yang sama dan bersiap menyerang. Rain mengatakan serang saja jika mau, jika itu membuat si peri percaya padanya. Tanya dan Kanade membantu membicarakan betapa baiknya Rain, yang akhirnya si peri mau bicara juga. Dia anggap Rain berbeda dari manusia yang lain. Dia menjulurkan tangannya, memperkenalkan namanya Sora. Rain menceritakan dia mencari perisai kebenaran menggantikan pahlawan, tapi dihalangi oleh barier pohon besar ini. Rupanya Sora lah yang membuatnya. Sora tidak bisa menghilangkannya karena barier itu memutus jalan menuju desa peri. Jika dihilangkan, desa peri akan dalam bahaya dan perilah yang menyimpan perisai kebenaran. Sora dengan senang hati memberikan perisai itu jika untuk mengalahkan Raja Iblis. Sora kembali ke desanya. Beberapa saat setelah itu, muncul lagi dengan membawa perisai kebenaran. Sora memang benci manusia, tapi dia lebih membenci monster. Rain menanyakan imbalan terima kasihnya. Sora tidak mempermasalahkannya. Dia memberitahu menyerahkan perisai ini adalah perjanjian kuno antara peri dan pahlawan terdahulu. Karena sudah selesai, Tanya dan Kanade mengajak Rain kembali. Baru saja berjalan, Rain kembali lagi, menanyakan apakah ada yang mengganggu pikiran Sora. Rain meminta ceritakan saja sekecil apapun, mungkin dia bisa membantu meski itu berbahaya. Sora akhirnya membuka isi hatinya, menceritakan dia punya adik kembar yang berharga namanya Runa. Sebenarnya jalan menuju desa peri tidak hanya satu, ada banyak seluruh di dunia. Di hutan ini dia dan kembarannya yang menjaga bariernya. Di suatu hari, karena ada sesuatu, mereka meninggalkan barier sebentar. Sayangnya, bertemu dengan pasukan Raja Iblis yang kuat. Runa mengorbankan dirinya dan tertangkap oleh monster itu. Monster itu bernama Shadow Knight. Rain memakluminya. Memang monster itu rank C yang tidak sebanding dengan ras terkuat, tapi kekuatannya bisa menetralkan sihir. Dia hanya bisa diserang dengan kekuatan fisik. Karena itulah peri yang ahli dalam sihir kalah melawannya. Sora melanjutkan, tujuan Shadow Knight adalah membasmi ras terkuat. Dia membuat pilihan pada Sora untuk menghilangkan barier jika ingin menyelamatkan Runa. Sora yang tidak bisa mengatasi sendirian meminta bantuan kepala desa, namun kepala desa malah menyuruh tinggalkan Runa. Menyalahkan ini karena Runa dan Sora yang meninggalkan barier. Sora dihadapkan dengan pilihan yang berat, nyawa seluruh peri atau nyawa adiknya. Meski tahu dia harus memilih apa, tapi dia tidak bisa meninggalkan adiknya Runa. Rain berjanji akan menyelamatkan Runa dan mengalahkan Shadow Knight itu. Pergilah mereka ke tempat Shadow Knight yang lagi duduk di singgasananya. Di atasnya ada Runa. Rain dan yang lain memulai rencananya. Rain dan Kanade memancing si monster, sementara Tanya berhasil membebaskan Runa. Sebagai pasukan Raja Iblis, Shadow Knight terbilang kuat. Dia bisa bertahan dari terkena serangan Rain dan Kanade secara bersamaan. Bahkan serangannya membuat semua pohon di sekitarnya tumbang. Rain mengalihkan Shadow Knight dengan Arby. Selagi itu, dia memberikan boost pada Kanade. Salah satu sihir unik Tamer yang meningkatkan kekuatan kontrangnya untuk sesaat. Dengan kekuatan itu, Kanade bisa mengalahkannya satu pukulan. Boost itu sebenarnya sihir yang telah hilang. Tanya tidak habis pikir lagi sama Rain. Setelah itu mereka membawa Runa ke tempat Sora. Mereka berdua sangat berterima kasih. Rupanya Runa memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan Sora. Dia ngomong belak-belakan dan mesum pula. Sora tidak ingin tinggal di sini lagi. Mereka menganggap orang desa telah meninggalkan Runa. Tapi mereka tidak tahu mau kemana lagi. Mereka tidak mengetahui dunia luar. Kanade menyarankan ikut bersama kami. Rain dan Tanya tidak keberatan. Mereka berdua pun setuju dan meminta buat kontrak dengan mereka juga. Meski tidak mengetahui struktur dari peri karena berbeda dari hewan, namun Rain tetap berhasil membuat kontrak dengan mereka. Rain membawa perisai kebenaran pada Arios.
Mereka awalnya tampak terkejut, tapi langsung mengubah ekspresinya. Arios mengatakan ini pasti palsu, soalnya dia dan partinya tidak bisa menyelesaikannya selama seminggu. Mina memeriksanya, dia terkejut mengatakan ini asli. Setelah mengkonfirmasi hadiahnya, Rain pergi. Tidak disangka Agat meminta Rain kembali ke party ini dengan wajah yang serius. Agat telah sadar dengan kemampuan Rain. Lin dan Mina juga telah sadar. Agat mengatakan jika berhasil mengalahkan Raja Iblis, Rain bisa mendapatkan status, ketenaran, dan kekayaan. Rain tidak sudi bersama mereka, lagian dia juga tidak butuh semua itu. Dalam kesendirian, Arios masih memendam dendam pada Rain. Rasa sakit oleh pukulan Rain masih terasa olehnya. Tidak cuma rasa sakit, dia merasa menerima penghinaan. Kebenciannya pada Rain semakin tinggi. Dia berkeinginan membunuh Rain. Sora dan yang lain ingin mengetahui kenapa Raja Iblis cuma bisa dikalahkan oleh pahlawan. Rain memberitahu bahwa pahlawan berbeda dengan manusia lain. Pahlawan tumbuh dengan darah dewa yang tidak punya batasan pertumbuhan, sehingga bisa terus semakin kuat. Kekuatan itu disebut limit break, kekuatan yang akan membunuh Raja Iblis. Karena dia tidak percaya orang lemah seperti itu akan bisa mengalahkan Raja Iblis. Sora mengatakan, dalam hal ini, Rain mirip dengan pahlawan. Rain bisa mendapat kekuatan baru dan semakin kuat dari setiap membuat kontrak. Itu sama saja melewati batas pertumbuhan manusia alias limit break. Yang lain juga berpendapat begitu, bahkan mereka setuju kalau Rain membuat kontrak dengan ras terkuat lain agar Rain bisa mengalahkan Raja Iblis. Mereka tidak suka melihat pahlawan saat ini yang menyelamatkan dunia. Untuk saat ini, Rain masih belum memikirkan soal itu. Besoknya mereka pergi membeli peralatan. Runa dan Sora masih belum terbiasa dengan manusia, tapi lama-kelamaan mereka bisa berbaur juga sama seperti Tania dan Kanade. Mereka sampai di toko peralatan terbaik di kota ini. Penjualnya seorang dwarf. Selagi mereka memilih peralatan, ada seorang petualang dengan banyak uang meminta senjata bagus. Si dwarf memberikan senjata yang tampak bagus. Melihatnya, Rain menyadari sesuatu. Setelah petualang itu pergi, Rain bicara dengan si dwarf menanyakan apakah benar itu pedang terbaik di sini. Rain mengatakan pedang itu memang terlihat bagus buat pajangan, tapi kurang untuk pertarungan asli. Tidak cuma itu, semua senjata di sini begitu. Si dwarf membenarkannya. Dia mengatakan semua senjata yang dipajang cuma produk massal yang tajam dan tak lama. Berbeda dengan senjata yang dibuat sepenuh hati seperti senjata-senjata ini. Hal ini dilakukannya untuk menilai pembelinya. Soalnya dia banyak melihat pengguna senjata hanya melihat dari bentuknya saja dan membuat senjatanya jika ada model terbaru. Rain dianggap lulus ujiannya. Maka dari itu, dia mau membuat senjata khusus buat Rain. Tapi masalahnya, bahannya sedang tidak ada. Biji mithril yang diperlukan belakangan ini tidak bisa ditemukan di tambang. Rain pun merasa ada yang aneh. Pergilah mereka ke guild petualang untuk mengambil misi khusus mencari biji mithril dari si dwarf yang bernama Gans. Di sana terlihat ramai karena parti pahlawan sedang mencari supporter. Banyak yang ingin bergabung karena berada di dalam parti pahlawan mendapat ketenaran dan kekayaan, apalagi jika berhasil mengalahkan Raja Iblis. Singkat cerita, mereka sampai di tambang mithril. Tempatnya terlihat kosong. Mereka tidak sadar ada burung yang mengintai dari atas. Burung itu pun bersuara. Dua orang seperti petualang keluar dari tambang dengan membawa senjata. Rain mengajak serang mereka, tapi jangan berlebihan. Akan tetapi, mereka berdua langsung pingsan oleh Kanade dan Tania sehingga tidak bisa mengorek informasi. Sora dan Luna memiliki sihir yang bisa mengintip ingatan orang bernama Memorizer. Dari sana didapatkan informasi bahwa mereka ini adalah pencuri biji mithril. Di dalam masih tersisa 5 orang lagi. Rain berterima kasih pada mereka. Mereka berdua meminta imbalan elusan kepala yang selalu diceritakan Tania dan Kanade pada mereka. Lalu Rain mengatakan di antara musuh di dalam ada seorang beast tamer yang mengendalikan burung tadi. Baru saja masuk mereka langsung diserang fireball. Sora dan Runa menangkisnya lalu mengikat yang melempar sihir tadi. Dua lainnya dilumpuhkan sama Tania dan Kanade.
Sekarang sisa satu orang, dia seorang Beast Tamer. Karena kalah melawan fisik dengan Rain, dia memanggil monster kontraknya, monster rank B Behemoth. Ini sedikit mengejutkan Rain dan yang lain karena menjinakkan monster harus butuh teknik dan mana yang sangat besar, apalagi monster rank B. Rupanya Behemoth ini dia temukan dan dibesarkan saat masih kecil. Jadi dia tidak butuh mana yang besar dan teknik untuk membuat Behemoth mematuhinya. Rain mengkode yang lain untuk keluar dan membuat tawanan. Setelah membawa keluar, Kanade masuk lagi. Sedangkan Tanya menjaga di sini. Selagi Rain bertarung dengan Behemoth, Kanade menyekap si Beast Tamer. Namun dia tidak mau berhenti. Dia mengatakan lebih baik mati saja. Rain sudah memahami pola serangan Behemoth. Dia jadi mudah menghindarinya. Tapi masalahnya dia harus cepat menghabisi Behemoth-nya, kalau tidak tambang ini akan hancur. Rain mencoba menggunakan fireball kecil, tapi tidak berdampak pada tubuh Behemoth. Rain pun mencoba cara yang ekstrim yang dia yakini dirinya bisa. Ternyata Rain berhasil menjinakkan Behemoth-nya. Kontraknya dengan Beast Tamer tadi jadi hilang. Dia menimpa kendalinya dengan kontraknya. Beast Tamer itu sangat terkejut, begitu juga dengan Kanade, karena normalnya mustahil menimpa kendali Tamer lain. Si Beast Tamer mencoba menyuruh Behemoth bergerak sesuai perintahnya untuk membunuh, yang hal itu membuat si Behemoth terprovokasi sehingga balik menyerangnya. Si Beast Tamer seakan tidak percaya Behemoth-nya menyerangnya. Rain mengatakan ini jalan satu-satunya. Permusuhan yang si Beast Tamer keluarkan membuat monsternya mengamuk. Sejak awal permusuhan monster terhadap manusia, sejatinya tidak bisa hilang meski dengan perjinakan. Setelah bicara dengan mereka semua, ternyata mereka kesal sama Gans setelah tahu kebenaran senjata yang dijual Gans. Karena merasa dibohongi itu, mereka balas dendam dengan mencuri biji mithril di tambang ini agar Gans tidak bisa membuat senjata lagi. Rain pun menceritakannya pada Gans. Gans jadi sadar, tesnya itu membuatnya jadi tidak jujur. Dia pun beranggap dia telah gagal sebagai pengrajin. Atas hal itu, dia akan memulai serius menghadapi pelanggan dan senjatanya. Pertama, ingin membuat senjata buat Rain dulu. Sementara itu, Arios tidak menemukan satupun supporter yang sesuai dengan kriterianya. Padahal yang mendaftar banyak yang memenuhi syarat menjadi supporter. Arios maunya supporter yang bisa menjinakkan lebih dari satu dan bisa menjinakkan raster kuat juga. Yang kedua itu mustahil dilakukan seorang Beast Tamer. Mina berpikir, jika terus begini, perjalanan tak bisa lanjut dan mengalahkan Raja Iblis terhenti. Maka dari itu, dia menanyakan ke Arios, bukankah syarat Arios terlalu ketat? Arios tidak mau disalahkan. Dia sampai marah sama Mina. Mina yang tidak punya pilihan terpaksa menurut. Setelah Mina pergi, Arios mengeluarkan cincin yang mengeluarkan aura jahat. Dia mau menggunakan ini untuk melenyapkan Rain. Besoknya selagi Rain jalan-jalan bersama Runa dan Sora, tiba-tiba dipanggil seseorang. Orang-orang di sana terlihat takut melihat orang ini. Ini orang menanyakan nama Sora dan Runa. Setelah diberitahu, dia ngomong seenaknya, mengatakan dia izinkan menjadi wanitanya. Ini orang jadi semakin tertarik dengan Sora dan Runa. Dia ini Edward Fromware, putra dari penguasa Horizon. Dia mengatakan kalau jadi wanitanya akan dapat kemewahan. Sora dan Runa menolak lagi. Karena tidak bisa bicara baik-baik, dia mengerahkan pengawalnya untuk mengancam. Kali ini Rain lah yang menolak. Edward kesal, memerintahkan bawahannya menyerang. Singkat saja mereka pada langsung tumbang sama Rain. Edward masih belum menyerah. Dia katakan dia selalu dapat apa yang dia inginkan. Dia pun mengerahkan bawahannya yang tersisa untuk mengancam Rain dengan akan melukai para warga. Baginya mereka hanyalah alat. Rain memikirkan bagaimana mengatasi situasi ini. Susah menyelamatkan mereka karena berada di lokasi yang terpisah. Tiba-tiba muncul lingkaran sihir fireball yang banyak di pikirannya. Rain pun langsung mencobanya.
Inilah mantra beruntun keahlian khusus peri yang belum bisa digunakan oleh Sora dan Runa. Ren mengacungkan pedang ke wajah Edgar, menyuruhnya kembali. Dengan rasa kesal dia kembali, tapi dia menegaskan kalau Ren akan menyesali ini. Para warga sangat berterima kasih pada Ren, tapi seseorang nenek menyarankan cepat pergi menjauh dari kota ini karena Edgar sangat berbahaya. Dia menculik dan menahan wanita yang dia suka sampai melakukan kekerasan. Kembali ke penginapan, Ren dan yang lain menceritakannya pada Kanade dan Tanya. Tanya jadi ingin membakar rumah si penguasa. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Ren memutuskan menyelamatkan penduduk kota ini daripada pergi menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu Edgar memberi sejumlah uang pada komandan kesatria yang bernama Gillett untuk mengurus masalah tadi siang, serta meminta mengurus Ren. Setelah itu, dia membunyikan lonceng, seorang gadis rubah kecil langsung datang. Edgar pun memukul-mukul gadis kecil itu hanya untuk kesenangannya. Si gadis hanya bisa meminta tolong dalam hatinya. Ren mengunjungi markas kesatria kota, pasukan yang dipercaya raja untuk melindungi kota. Ren membicarakan mengenai kejahatan yang dibuat Edgar. Si resepsionis langsung terkejut. Dia tidak bisa menerima permintaan Ren. Pasukan kesatria datang yang berpangkat mengatakan itu hanya perkelahian kecil. Dia menyudutkan Ren dengan mengatakan memfitnah Edgar bisa dihukum karena pemberontakan. Pulang dari sana Ren ditemui kesatria wanita. Dia Stella Enples, wakil komandan kesatria cabang Horizon. Pertama, dia berterima kasih soal bandit taring hitam. Dia merasa malu tidak bisa mengatasinya karena tekanan penguasa di sini. Stella memberitahu, kesatria di kota ini berada di bawah kendali penguasa kota ini, termasuk Komandan Gillett. Mereka semua telah melupakan tugas mereka sebagai kesatria. Stella ingin memulihkan tugas seorang kesatria. Maka dari itu dia mengajak Ren bekerja sama menghukum kejahatan keluarga penguasa Horizon. Ren masih berpikir, apakah ini jebakan? Namun firasat Kanade mengatakan Stella bukan orang jahat. Karena itu Ren setuju. Setelah itu mereka membicarakan strategi di tempat tersembunyi sambil menghindar dari kesatria yang mengincar mereka. Malam harinya para kesatria menemukan keberadaan mereka di gudang pinggir kota. Semua ini sesuai prediksi Ren. Para kesatria mulai masuk ke dalam. Setelah mereka di dalam, pintu keluar mereka dikunci. Sedangkan yang menjaga di luar dibekukan dengan sihir es Sora dan Runa. Di dalam Ren melumpuhkan para kesatria menggunakan sarung tangan buatan Gans yang menembakkan jarum sihir. Namun itu tidak bekerja pada Gillett. Meski begitu Stella menyuruh Gillett menyerah, memberitahu kalau markas kesatria saat ini sudah diambil alih oleh bawahannya dan teman-temannya, serta mengambil bukti kejahatan Gillett. Stella meminta Ren serahkan ini padanya, meski awalnya dipojokkan, tapi Stella berakhir menang. Kabar Gillett dan bawahannya ditangkap sampai ke Edgar. Dia melampiaskan kemarahannya pada gadis kecil yang terus dia pukul. Edgar berencana menyewa 100 lebih pasukan untuk mengatasi Ren. Arios menemuinya dengan jubah yang menutupi identitasnya. Dia memberitahu kalau dia juga pembenci Ren. Ren tidak akan bisa dikalahkan sama orang biasa. Dia seorang bestemer yang menjinakkan ras terkuat yang akan merenggut semua yang Edgar miliki. Arios melempar cincin aura jahat ke Edgar, mengatakan itu item sihir yang memiliki kekuatan yang besar. Setelah itu Arios pergi. Stella dan bawahannya pergi ke rumah penguasa, mengatakan datang untuk menyelidiki penguasa. Penjaga penguasa kota ini tidak terima. Mereka berkumpul menghadang Stella dan yang lain. Pertarungan pun tidak terelakkan. Sementara itu Ren bersama Sora dan Runa berhasil menyusup ke dalam untuk membebaskan para warga yang diculik. Runa menggunakan material ser, menemukan keberadaan warga yang diculik, serta mendeteksi mana yang besar setara dengan peri yang kemungkinan itu ras terkuat.
Rain meminta Sora dan Luna menyelamatkan warga yang diculik. Sementara Rain akan memastikan reaksi mana yang besar itu. Apakah itu Sandra atau kartu as penguasa? Singkat cerita, Rain sampai. Di dalam ruangan itu ada gadis kecil rubah dengan ekor 3 dikurung dengan jeruji besi. Dia salah satu ras terkuat, ras dewa yang dipuja manusia. Rain langsung menolongnya. Rain menyembuhkan lukanya, memperkenalkan diri, serta mengatakan aku berada di piamu. Si cewek yang tadinya takut jadi lengket pada Rain. Nina menceritakan kisah hidupnya. Dulu Nina hidup damai di kuil. Dia dihormati para penduduk dan mereka baik padanya. Namun hari-hari damainya itu berakhir sampai Edgar menemuinya. Sebenarnya Edgar tidak bisa menyentuhnya, namun si Edgar mengancam akan membunuh anak-anak kecil di sini. Pada akhirnya Nina menurut dan dia dipakaikan kalung budak. Setelah itu dia dijadikan bahan kesenangan Edgar. Edgar berpikir jika Nina mematuhinya, dia setara dengan dewa. Rain memberikan pujian pada Nina yang baik dan bertahan selama ini. Lalu Rain mencoba menimpa kendali pada kalung budak Nina. Awalnya itu membuat Rain menerima dampaknya. Tubuhnya serasa disentrum. Nina yang tidak tega melihatnya menyuruh Rain berhenti. Namun Rain tetap mencoba hingga akhirnya dia berhasil. Sementara itu di luar, Tanya dan Kanade sangat mudah mengatasi para penjaga. Menyadari mereka kalah, pemimpin penjaga penguasa memerintahkan bawahannya pakai para sandera wanita. Sora dan Luna datang. Mereka memberitahu kalau para sandera telah dievakuasi. Di dalam, ayah Edgar menanyakan kenapa berakhir seperti ini. Edgar meminta ayahnya duluan kabur. Dia akan membereskan semuanya. Ayahnya pun mempercayainya. Baru saja mau melarikan diri, dia berjumpa sama Rain dan yang lain. Stella menyuruhnya menyerah, namun dia tidak mau. Dia berakhir diikat sama Rain. Edgar datang. Dia langsung menggunakan cincin pemberian Arios. Cincin itu mengeluarkan Shinigami. Di tempat lain, Arios menyadari cincin yang telah digunakan. Dengan ini dia yakin Rain mati. Tidak disangka Rain tidak kenapa-napa. Rain pun heran apa yang terjadi. Dia merasa habis berhalusinasi. Para familiarnya tampak khawatir padanya. Soalnya yang tadi adalah sihir Extreme Death Style yang memberikan efek kematian instan. Tapi malah tidak bekerja pada Rain. Rupanya Rain memiliki kekuatan pembatalan efek negatif sehingga efek negatif apapun termasuk racun tidak efektif padanya. Di sisi lain, Edgar sulit percaya hal ini. Kebenciannya pada Rain menimbulkan banyak efek negatif pada dirinya sehingga cincin ini mengambil alih tubuhnya membentuk daging menjijikkan kemudian meletus. Di dalamnya terbangun sosok yang mengerikan. Rain sangat terkejut melihatnya karena monster itu adalah seorang iblis rank A yang menghancurkan desanya dulu. Dia mengatakan akan membunuh kalian semua, tapi dia merasakan lebih banyak mainan dari ala lain. Maka dari itu dia pergi ke sana. Mainan yang dia maksud adalah penduduk kota ini. Dia mulai bersenang-senang. Dia kesenangan melihat makhluk lemah tidak berdaya berampuran. Dia menganggap manusia tidak lebih dari serangga. Tiba-tiba kepalanya kena hantam oleh Kanade. Si iblis terlihat tidak kenapa-napa. Rain mengatakan, aku akan mengalahkanmu. Mendengar itu, si iblis tertawa. Dia menganggap ini seru. Lebih seru daripada menginjak-injak serangga tadi. Rain dan familiarnya melakukan combo serangan. Tetap saja tidak berefek pada iblis ini. Dia kemudian memanggil monster bawahannya. Meski mudah dikalahkan Kanade dan yang lain, namun si iblis bisa terus memanggilnya. Selagi itu dia menembakkan sihir skala luas membuat kotanya jadi terbakar.
Ren memancingnya dengan fireball multi-shot. Dari belakang Sora dan Runa mengunci pergerakannya. Ren memakai boost padatannya dan Kanade. Meski terluka lumayan parah, tetap saja si iblis tidak tumbang. Kali ini, dia memanggil banyak bawahannya, ada monster terbang juga. Monster darat menyebar ke kota dan menyerang Rain dan familiarnya. Sementara yang terbang mengikuti si iblis ke tempat tinggi dan melindungi si iblis selagi dia menyiapkan sihir untuk menghancurkan kota ini. Rain berat membuat keputusan di situasi ini. Sora dan Runa meminta Ren tidak usah khawatir para warga, mereka akan menggunakan sihir teleportasi untuk memindahkan para warga. Selagi Ren dikawal Tanya dan Kanade menuju tempat si iblis yang berada di tempat tertinggi kota ini, Sora dan Luna berhasil mengumpulkan para warga dengan bantuan Stella dan bawahannya. Sora dan Runa terpaksa menunjukkan sayap peri mereka pada manusia karena menggunakan sihir. Awalnya, para manusia takut memasuki sihir teleportasi milik peri karena kebencian peri pada manusia. Sampai akhirnya orang-orang yang pernah berbaur sama Sora dan Runa meyakinkan warga lain. Sehingga semuanya setuju masuk ke lingkaran teleportasi. Sementara itu Ren berada di bawah tempat si iblis. Ren mencoba menjinakkan monsternya namun jaraknya masih terlalu jauh. Tanya juga tidak bisa membawa dengan wujud naganya karena pergerakannya tidak gesit. Yang ada, dia hanya bisa kena serang. Tiba-tiba Nina mendatangi Ren. Dia mengatakan tidak ingin cuma kabur dan dilindungi, dia ingin membantu juga. Tanya dan Kanade langsung sadar kalau ras dewa memiliki kemampuan teleportasi instan. Mereka menyarankan pakai bantuan Nina. Di waktu yang bersamaan, banyak monster ke arah mereka. Tanya dan Kanade menghadang mereka, sementara Ren mendekat ke si iblis. Sampai berada di atas bangunan di depan si iblis menggunakan sihir yang kuat. Nina melakukan teleportasi instan berkali-kali sampai ke depan si iblis. Ren menggunakan boost pada dirinya sendiri, lalu menyentuh tubuh si iblis mencoba menimpa kendali para monster. Ren awalnya menerima rasa sakit yang besar, tapi dia berhasil mengatasinya dan semua monster bawaan si iblis berhasil dia kendalikan. Si iblis merasa ini mustahil dilakukan, apalagi yang melakukannya seorang manusia. Si iblis terbebas dari ikatan Ren. Bersama dengan itu, Ren mengerahkan para monster membunuh si iblis. Setelah kejadian itu, kota Horizon mulai dibangun kembali. Stella menjadi komandan kesatria kota Horizon, sedangkan semua yang bersalah dikirim ke ibu kota untuk dihukum. Ren juga membuat kontrak dengan Nina yang juga berhasil dilakukan. Karena di penginapan sempit, Natalie menyarankan Ren cari rumah. Guild petualang juga bertugas sebagai agen properti. Natalie membawa ke berbagai macam rumah, tapi semuanya tidak sesuai dengan selera familiar Ren. Sampai di rumah kayu yang terlihat mewah yang sesuai dengan keinginan familiar Ren. Namun di rumah ini ada hantunya yang sering mengganggu penghuninya, sehingga tidak ada yang mau menghuni rumah ini lagi. Ren memutuskan menyelidiki dulu. Di dalam ternyata langsung diganggu. Lalu hantunya melihatkan wujudnya berpakaian seorang pelayan berlagak sombong. Dia terus menyuruh pergi dan menggerak-gerakkan benda di sekitar. Ren dan yang lain langsung menyadari kalau hantu ini tidak bisa menyerang. Si hantu cemas rahasianya terbongkar. Si hantu melihat Kanade yang ketakutan. Dia mengambil kesempatan itu untuk menakut-nakuti Kanade. Ketakutan Kanade yang memuncak membuat tubuhnya bisa melampaui roh sehingga bisa menyerang si hantu dalam keadaan tidak sadar. Sekarang giliran dia yang mengejar si hantu. Si hantulah yang jadi ketakutan. Ketika dia mencoba kabur ke alam astral, Sora dan Runa menutupi jalannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia mencoba merasuki tubuh Ren. Rupanya Ren bisa menjinakkannya. Akhirnya mereka bicara. Si hantu bernama Tina Holly, pelayan di kota ini yang mati 30 tahun yang lalu dibunuh oleh majikannya dulu. Namun tidak tahu kenapa bisa menjadi hantu.
Ren memutuskan tidak mengusir Tina soalnya karena ada Tina di sini rumah ini jadi murah. これからよろしく頼むよ、ティナ。よろしくや。 Sementara itu Arios menyuruh siapkan persediaan untuk seminggu pada pedagang, tapi dia meminta gratis, malahan menyuruh bersyukur bisa membantu pahlawan. Pedagang ini meminta maaf tidak bisa melakukannya. Arios pun marah, dia teriak kalau dia berpetualang untuk mengalahkan Raja Iblis dan melindungi dunia. Si pedagang ini tidak bisa lagi menahan kesalnya dengan tingkah pahlawan dan partinya sejak datang ke sini. Puncaknya ketika tidak mau membantu kota ini ketika diserang iblis rank E. Pedagang yang lain juga teriak dan mencaci mereka. Bahkan semua warga yang berkumpul di sana ikut mencaci mereka. Mereka mengungkap isi hati mereka yang selama ini mereka pendam. Mereka mengatakan Ren lebih cocok menjadi pahlawan. Ren pahlawan kota ini. Arios yang kesal merusak satu stand lalu pergi. Berpindah ke rumah Ren, mereka mengadakan perayaan. Ren sekarang sangat senang. Dia yang dulunya sendirian setelah kehilangan keluarga, sekarang merasa punya keluarga.